Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya Tuhan menyertai hidup. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya Tuhan menyertai hidup. Amin. Ketik di kolom komentar, Immanuel. Ayo, ayo, ayo. Ketik di kolom komentar teman-teman Instagram, Facebook, dan Zoom. Bahkan di TikTok, ketik di kolom komentar Immanuel. Allah bersama-sama dengan hidup. Apapun yang kita hadapi selama kita sadari Immanuel, Allah menyertaiku, Allah bersama-sama denganku, Allah berjalan bagiku, maka aku tidak akan takut. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita sadar bahwa dia Allah Immanuel, dia Allah yang menyertai kita, maka kita cakap menanggung segala perkara. Tidak pusing ada orang-orang yang berusaha menyakitimu. Tidak pusing ada orang-orang yang berusaha merancangkan kejatuhan dalam hidupku. Tidak pusing ada begitu banyak tekanan hidup dalam hidupku. Tapi selama Tuhan kita adalah Allah iman, kita mampu melewatinya. Kita mampu berjalan melewati. Karena bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan berjalan di depan kita. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah ada dalam Bilangan pasal 25, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Bilangan pasal yang ke-25, ayat 10 sampai dengan ayat 18. Kemarin kita sudah belajar sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana ketika si jahat ini berusaha menyerang hidup anak-anak Tuhan, gagal, maka dia tidak berhenti. Ya, dia akan berupaya, si jahat akan terus berjuang, si jahat akan terus berusaha. Untuk apa? Untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Untuk menghancurkan rancangan Allah dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjauh dari Tuhan. Sehingga dampaknya adalah kita anak-anak Tuhan jadi kecewa dengan keadaan. Kok ikut Tuhan gini banget sih? Kok ikut Tuhan kayaknya nggak ada pertolongan ya? Kok ikut Tuhan kayaknya hidup saya nggak berubah-berubah? Saudara, ada begitu banyak cara-cara si jahat untuk menjatuhkan hidup kita. Makanya kemarin saya bagikan buat setiap kita bahwa berjaga-jaga, hati-hati, waspada. Amin. Karena Iblis akan memakai segala cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Supaya ketika Kristus datang kali yang kedua, kita sudah terhilang di jalan-jalan. Dan itu goalnya, itu tujuannya. Sehingga kemarin kita belajar sama-sama bahwa ketika Bileam dipanggil oleh Balak untuk mengutuki bangsa Israel dan tidak bisa karena Tuhan menjaga mereka, maka cara yang lain dipakai oleh si jahat. Bersama-sama dengan hal itu, masih dalam peristiwa di mana si jahat memakai orang-orang Moab untuk menghancurkan hati umat Tuhan, untuk membawa umat Tuhan jauh dari Tuhan, dan itu tembus ketika serang dari dalam. Ya, hati-hati. Alkitab mencatat hati mereka terbujuk. Ya, kemarin kita sudah belajar sama-sama bahwa hati bangsa Israel ini terbujuk. Ya, terbujuk untuk mengikut Allah mereka. Baal, terbujuk, pengen ikut. Nah, kalau si jahat nggak bisa serang dari luar, maka dia hancurkan dari dalam. Makanya saya kemarin mengajak setiap kita untuk jaga hati. Ketik di kolom komentar, saya harus jaga hati saya. Ya, saya harus jaga hati saya. Teman-teman ketik di kolom komentar, saya harus jaga hati saya. Ada orang yang menyakitimu, jaga hati, jangan membencinya. Ya, ada orang mengecewakanmu, jaga hati, jangan kepahitan. Karena semua pintu gerbangnya itu di hati, karena hatinya terbujuk. Hatinya dulu yang dibujuk. Oke, kemarin saya sudah bagikan buat teman-teman yang kemarin tidak sempat ikut dalam doa pagi online, mau mendengar renungan singkatnya saya sudah bagikan di YouTube channel saya, Glenn Latuheru, saudara bisa lihat di sana. Di sana juga saya membagikan renungan-renungan singkat dalam program Bible and Coffee setiap harinya, ya. Nah, sekarang kita sudah ada dalam Bilangan pasal 25, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas,
Ya, Pinehas ini kemarin sudah dikasih dalam Tuhan, maksudnya kemarin dalam pembelajaran firman Tuhan, ini yang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Maksudnya Pinehas ini anak Eleazar atau cucunya dari Harun, itu menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan sebagai hamba Tuhan, sebagai imamnya Tuhan. Karena kawin campur ini. Makanya Tuhan bilang sama Musa, Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku. Jadi Pinehas ini melayani Tuhan, bekerja di jalan-jalan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Menyurutkan murkaku pada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidak kuhabisi orang Israel dalam cemburu. Sebab itu katakanlah, ya, dampaknya orang hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya. Bagi dia, garis bawahi, bagi Pinehas yang sudah bekerja dalam jalan-jalan Tuhan, yang sudah berupaya, yang sudah melakukan apa sesuatu dalam jalan-jalan Tuhan, bagi dia dan bagi keturunannya. Lihat ya saudara ya, orang yang hidup di dalam jalan-jalan Tuhan itu yang Tuhan perhitungkan bukan hanya dirinya, tetapi keturunannya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dalam. Sama-sama bilang sama saya, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi keturunan saya, bagi anak cucu saya. Amin. Kalau engkau hidup dalam jalan-jalan Tuhan, engkau taat, engkau setia, engkau mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam jalan-jalannya Tuhan, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Hal itu bukan hanya diperhitungkan kepada saudara dan saya, tetapi juga buat keturunan-keturunan kita. Buat anak cucu kita itu diperhitungkan. Makanya Pinehas mendapatkan janji dari Tuhan untuk perjanjian keimaman bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Ya, orang yang hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, Tuhan perhitungkan. Ketik di kolom komentar, saya harus tetap setia. Ketik di kolom komentar, saya harus tetap setia. Karena kesetiaanmu hari ini bukan hanya ada dalam kehidupanmu, namun juga turun kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu. Karena itu Tuhan perhitungkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita lihat sama-sama, nanti kita lanjutkan ya. Nama orang Israel yang terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, mimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Gozbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawan orang Midian, tewaskan mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Gozbi, saudara mereka, yakni anak perempuan oleh seorang pemimpin Midian. Gozbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita fokus kepada Pinehas. Pinehas cucunya Harun, mengerjakan apa yang menjadi bagiannya di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan Tuhan bilang, karena Pinehas begitu giat ada di dalam jalan-jalanku, bekerja dalam jalan-jalanku, begitu giat, begitu semangat mengikuti jalan Tuhan, maka ada sebuah perjanjian antara Tuhan dengan dirinya, perjanjian keimaman yang bukan hanya bagi dia, Alkitab katakan, namun bagi juga keturunannya. Dan hal ini tercatat juga di dalam Mazmur 106. Saudara perhatikan, Mazmur 106 ayat 30 dan 31 tercatat juga kisah hidupnya di kitab Mazmur ini. Perhatikan. Mazmur 106 ayat 30 dan 31. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Ayat 31. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Tuhan perhitungkan hal itu, apa yang kau lakukan dalam jalan-jalan Tuhan, apa yang kau kerjakan dalam pekerjaan Tuhan, apa yang kau buat di dalam jalan-jalannya Tuhan. Tuhan perhitungkan sebagai orang-orang yang akan menerima anugerah. Bukan hanya buat dirinya, tetapi juga buat keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan,
apa yang kau buat hari ini dengan baik, apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, itu juga akan ada buahnya yang dinikmati oleh anak cucumu. Engkau melakukan apa yang baik bisa dinikmati oleh anak cucumu, engkau melakukan apa yang benar bisa dinikmati oleh anak cucumu. Demikian pula sebaliknya, engkau melakukan sesuatu perkara yang jahat, engkau jadi seorang penjahat, engkau jadi seorang pengkhianat, itu juga akan dinikmati oleh anak cucumu, dalam tanda kutip dinikmati. Mereka juga akan mengalami kesusahan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, betul setiap orang mendapatkan pertanggungjawabannya masing-masing. Tetapi bias dampak. Karena biar bagaimanapun anak cucu kita akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Akan dilihat. Oh, hal ini benar ya, berarti karena dilakukan oleh orang tuaku. Maka hal ini pun akan diikuti karena menurutnya anak-anak kita, menurut cucu-cucu kita, itu sebuah kebenaran. Karena dilakukan oleh orang tua. Sama bercerai pun demikian. Anak-anak kita ngelihat, oh, orang tua saya cerai kalau ada masalah, maka ketika dia menikah, anak-anak kita menikah, ketika mereka punya masalah, mereka akan melakukan hal yang sama karena orang tuanya melakukan hal yang sama. Buat apa kita selesaikan? Udah putus saja, bubar aja, cerai ya, karena orang tua juga melakukan hal itu. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, bercerai. Itu yang diajarkan oleh orang tua. Sehingga keturunan itu akan melihat contoh teladan. Makanya itu sebabnya kenapa bangsa Israel diingatkan Tuhan dalam Ulangan pasal 6, saudara dikasih dalam Tuhan, diajarkan anak-anak keturunanmu berulang-ulang, disampaikan firman Tuhan, dimanapun kau bersama dengan dia. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ini tahu apa yang harus dibuat di kemudian hari. Anak-anaknya ketahui. Sama, ketika kita mengikuti jalan-jalan Tuhan dengan setia, maka anak-anak kita akan lihat oh, orang tuanya memang melayani Tuhan, mengikuti jalan Tuhan dengan setia. Maka itu menjadi suatu pola, menjadi suatu contoh, menjadi suatu teladan untuk diikuti oleh anak-anak. Karena apa yang kita lakukan di rumah kita, yang dilihat oleh keturunan-keturunan kita, hal yang sama yang akan diikuti. Pola itu yang akan diikuti kelak oleh anak-anak kita di kemudian hari. Karena itu pastikan pola apa yang sedang engkau berikan buat anak-anak. Tuntunan arahan hidup seperti apa yang kau contohkan kepada anak-anakmu. Mereka akan kerjakan. Mereka akan ikuti. Mereka akan lakukan. Dan perjanjian itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan buat dalam kehidupan Fineas. Itu tercatat dalam Mazmur 106 ayat 30 dan 31 tadi. Nah, Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat 2 firman Tuhan bilang begini. Mazmur 112 ayat 1 dan ayat yang kedua. Perhatikan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya, lihat saudara, yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya adalah orang yang berbahagia. Bukan hanya dia, di ayat 2 katakan anak cucunya. Akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Sama-sama bilang sama saya, keturunan saya akan menerima berkat Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, keturunan saya akan menerima berkat Tuhan. Selama engkau hidup takut akan Tuhan, Alkitab katakan, selama engkau hidup suka terhadap segala perintahnya, maka engkau akan melihat anak cucumu perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Haleluya. Makanya selalu saya bilang begini, kalau engkau lakukan firman hari-hari ini gitu ya, orang tua secara khusus maupun kau orang-orang muda, engkau membiasakan dirimu untuk melakukan firman Tuhan, engkau suka terhadap mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan, itu membuat engkau menjadikan engkau memiliki suatu pola. Ya, pola kehidupan yang nantinya itu akan berdampak kepada keturunan-keturunanmu. Jadi apa yang saat ini engkau buat, engkau sedang menabur sesuatu yang kalau engkau belum menuai, engkau akan menuai. Lihat anak-anakmu, cucu-cucumu akan menuai sesuatu apa yang kau tabur. Itu sebabnya Alkitab bilang, jangan biarkan tanganmu berhenti menabur. Karena engkau tidak tahu benih mana ya akan tumbuh. Karena itu pastikan saudara yang dikasih dalam Tuhan, terus
Lakukan apa yang baik buat semua orang. Tapi pendeta, orang ini jahat sama saya. Kenapa? Lakukan apa yang baik. Karena engkau akan menuai. Kalaupun kau belum menuai, engkau akan melihat anak cucumu menuai apa yang kau tabur. Dan ini sering kali Alkitab katakan, anak cucu orang benar akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Dampaknya sampai ke sana. Bahkan dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Coba saudara lihat. Mazmur 37 ayat 25 dan ayat 26. Perhatikan. Daud bilang begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Si pribadi orang yang mengikut Tuhannya ini nggak pernah ditinggalkan. Atau anak cucunya. Lagi-lagi dampak dari hidup orang benar, dampaknya kepada anak cucunya. Anak cucunya meminta-minta roti. Aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya, perhatikan, menjadi berkat. Itu sebabnya saya ajak setiap kita umat Tuhan yang secara khusus engkau hari ini mendengarkan firman Tuhan. Ayo, tetaplah terus berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Tidak ada ruginya ikut Tuhan. Ketik di kolom komentar. Tidak ada ruginya mengikut Tuhan Yesus. Tidak ada ruginya mengikut Tuhan. Engkau dipelihara, engkau bahagia, bahkan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi engkau sedang menanamkan suatu pola kepada anak cucumu. Engkau sedang menabur suatu benih yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucumu di kemudian hari sebagai anak cucu orang benar. Jangan pernah lelah untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jangan pernah merasa jenuh. Kalau engkau belum mengerti kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, ketika engkau mengikut Tuhan, belajar bersama. Itulah proses, itulah pembentukan, itulah studi mengikut Tuhan, pembelajaran mengikut Tuhan. Jadi jangan karena hanya satu dua hal masalah engkau belum ngerti kenapa ini terjadi. Aku udah setia ikut Tuhan, kenapa hal ini ada dalam hidupmu? Lalu engkau mundur dari Tuhan. Jangan. Engkau sia-sia selama ini, kau sudah menabur sesuatu dalam jalan-jalan Tuhan. Engkau sudah bekerja giat menabur sesuatu dalam jalan-jalan Tuhan. Tapi hanya karena satu dua masalah engkau belum lihat ada jalan keluar. Hanya karena satu dua pokok doa engkau belum lihat ada jawaban. Lalu engkau mau mundur dari Tuhan. Rugi. Amin. Tetap terus berada dalam jalan-jalan Tuhan. Tetap terus pertahankan imanmu. Karena ada upah dalam kau mengikut Tuhan. Bukan hanya bagi dirimu, namun juga bagi anak cucu, bagi keturunan. Engkau sedang memberikan legacy, engkau sedang memberikan warisan iman bagi mereka. Tetaplah berada di dalam jalannya Tuhan. Kita berdoa, kita datang dalam Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami masih ada dalam jalan-jalan Tuhan. Kalaupun ada di hari-hari ini, bahkan ada yang mengikuti ibadah doa pagi online ini, mungkin mereka sedang jauh dari Tuhan. Mereka dulu adalah jalan-jalan Tuhan, namun mereka sedang kecewa. Mereka kecewa dengan keadaan. Mungkin mereka kecewa dengan gereja. Mungkin mereka kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Mungkin mereka kecewa dengan keadaan. Bapak, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mereka pernah mengecap kebaikan Tuhan. Mereka pernah mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus, memohon belas kasihan Tuhan. Jamah hati mereka ya Roh Kudus. Sehingga setiap mereka kembali kepadamu, setiap mereka berbalik kepadamu, setiap mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Karena itu bukan hanya berdampak bagi diri mereka masing-masing, namun juga berdampak membawa sesuatu yang dahsyat buat anak cucu mereka. Hari ini hamba berdoa, jamah setiap hati. Mereka yang memberikan hatinya, mereka yang menyediakan hidupnya, Tuhan jamah. Kami percaya belum ada, tidak ada kata-kata terlambat dalam kami mengikut Tuhan kalau sampai hari ini kami masih ada. Tuhan, hamba berdoa, biar banyak jiwa berbalik kepada Tuhan. Hari ini mereka mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak jiwa berbalik kepada Tuhan. Ada banyak jiwa dipulihkan. Masuk kembali dalam jalan-jalan Tuhan. Menabur sesuatu. Baik bagi dirinya, maupun bagi anak cucunya yang akan memenangkan banyak jiwa. Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan pulihkan. Beri ketenangan, beri kedamaian, beri ketentraman dalam hati mereka. Bapak, terima kasih.
Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Bapa, hamba berdoa. Sehingga setiap kami tetap terus Tuhan dapati setia. Sekalipun dalam kesetiaan kami bergumul. Menghadapi masalah. Dalam jalan-jalan Tuhan kami tetap setia. Namun kami masih diizinkan Tuhan menghadapi tantangan. Menghadapi pergumulan. Menghadapi tekanan hidup, menghadapi orang-orang yang mungkin menginginkan kejatuhan kami. Tapi kami mau tetap terus mengikut Tuhan dengan setia. Karena kami tahu Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk tetap terus berjalan, berdiri tegak dalam jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman termaterai dalam hati masing-masing kami, ya Allah. Kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu melakukan firman. Kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu dikuatkan dalam jalan-jalan Tuhan. Bapak, kalau ada di antara umat-Mu yang pagi hari bergabung dalam doa pagi online, mereka sedang memikirkan, atau mereka sedang ada di hati mereka niat, keinginan untuk meninggalkan iman, meninggalkan Kristus dalam hidup mereka. Pagi hari ini hamba berdoa bagi mereka. Jika itu adalah dirimu, saudara, dimanapun kau berada, mungkin kau terlalu banyak makan kekecewaan. Namun hari ini kau mendengarkan firman-Mu dan kau mau berbalik kepada Tuhan, tidak ada kata yang terlambat. Dan itu adalah, jika itu adalah dirimu, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Saya percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan melawat setiap kita. Di rumah kita masing-masing, letakkan tangan kananmu. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan lihat setiap hati yang dibuka. Tuhan lihat setiap hidup yang dipersembahkan. Tuhan lihat setiap hati yang rindu untuk berbalik dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan lihat hati yang mau meminta pengampunan kepada Tuhan pagi. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan. Engkau menjamah setiap hati. Engkau melawat setiap hidup. Dalam nama Yesus. Kami percaya. Jalan-jalan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan bukakan bagi mereka. Kalaupun ada begitu banyak pertanyaan dalam hati umat-Mu pagi hari ini. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa hal itu terjadi? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Tuhan, aku berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Engkaulah yang menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang manusia tidak bisa jawab. Sebab semua tersembunyi di hadapan Tuhan dan hanya Tuhan yang sanggup menyingkapkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan singkapkan bagi mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa jawaban Tuhan nyatakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunkan tangan kita. Engkau yang sudah didoakan saat ini. Keputusanmu. Apakah engkau mau berbalik kembali kepada Tuhan atau kau tetap dalam posisimu. Tetapi hari ini kau sudah mendengar firman Tuhan. Bahwa selalu ada sesuatu yang akan Tuhan buat. Ketika engkau belajar untuk mengikut Tuhan dalam kesetiaan. Dan bukan hanya buat diri. Namun buat keturunan-keturunan. Bapak, hamba kembali datang. Ucapkan berkat buat setiap umat-Mu. Kalau ada yang sakit, Tuhan jam. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan sembuhkan. Sehingga mereka yang lemah tubuhnya, sakit di dalam nama Yesus, sembuh sempurna. Oleh kuasa bilur-bilur, mereka jadi sembuh. Mereka dipulihkan, mereka dilawat Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu mereka jadi sembuh. Hamba berdoa juga buat seluruh rumah tangga anak-anak Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari. Kalau ada di antara mereka yang harian sedang tergoncang rumah tangganya, Tuhan lihat kesetiaan mereka. Kami percaya kesetiaan mereka mendoakan suaminya atau istri yang hari-hari sedang tergoncang imannya. Tidak akan ada sesuatu yang sia-sia dalam kami mengerjakan dalam jalan-jalan Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada pembelaan Tuhan, selalu ada kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami. Di dalam nama Yesus. Berkati usaha, pekerjaan, bisnis mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Berkati juga ya Bapak, setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan jaga hidup mereka, Tuhan pagari. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk, jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Jauhkan dari segala hal-hal yang membuat iman mereka gugur ya Tuhan. Tapi biarlah mereka Tuhan taruh hati yang mencintai Tuhan Yesus. Hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan taruh dalam hati mereka masing-masing. Sehingga mereka tetap terus mengasihi dan mencintai Tuhan. Bapak, hamba berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang sedang mendoakan pasangan hidupnya,
Biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi, menghargai hidup mereka. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, studi mereka diberkati, masa depan dan rencana-rencana mereka diberkatilah oleh Tuhan. Kami pegang janji firman Tuhan, orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan yang angkat masa mudanya naik dan bukan turun, menjadi kepalan bukan ekor, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang-orang muda yang mungkin hari-hari sedang terhilang, orang tua mereka bergabung dalam doa pagi, mendoakan mereka, Tuhan kami percaya selalu ada kuasa yang menjamah hati anak-anak kami, sehingga mereka diselamatkan, mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada jiwa-jiwa yang hari ini bergabung dalam doa pagi online, namun mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun pagi hari ini mereka mengalami damai ketika doa, mereka mengalami sukacita ketika menyembah, mendengarkan firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, kalau ada di antara mereka yang membuka hatinya, menyerahkan hidupnya untuk menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, masuk dalam hidup mereka Tuhan. Tuntun dan arahkan jalan mereka, sehingga mereka menemukan jalan kebenaran terang itu ada bagi mereka. Pakai wadah doa pagi online ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, menguatkan jiwa-jiwa yang lemah, sehingga melalui wadah doa pagi online ada banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami ucapkan berkat, kota kami diberkati, provinsi kami diberkati aman, bangsa kami diberkati dalam nama Yesus. Sehingga dimanapun kami tinggal umat-Mu ya Tuhan, kami hidup dalam ketenangan, damai, sejahtera. Karena kota kami ucapkan berkat menjadi kota yang aman, kota yang damai, kota yang diberkati, ekonominya maju bertumbuh. Bahkan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Indonesia kami berdoa, ucapkan berkat. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Bahkan seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh bupati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada bagi mereka. Bahkan secara khusus pemilihan-pemilihan Tuhan, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati yang ada, wakil bupati yang ada, pemilihan di bulan-bulan ke depan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memberkati. Semua berjalan dengan aman, damai, bahkan kejujuran yang ada dinyatakan dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan tolong, sehingga pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Sepanjang hari ini kami mengecap kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap berada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Apa yang kau tabur dalam hari-hari hidupmu, kau akan tuai. Dan juga anak cucumu akan menikmati apa yang kau lakukan di hari ini. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.